You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan atas anugerah Tuhan, keluar biasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk beribadah lewat online. Mari umat Tuhan, dimanapun engkau berada pagi hari ini, siapkan hatimu, kasih kerinduanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, aku rindu sama engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Mari siapkan hatimu. Inilah setiap umatmu Tuhan. Inilah anak-anakmu. Biarlah kami pagi hari ini mau menikmati anugerah-Mu, menikmati rahmat-Mu yang Kau beri dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan
umat-umat-Mu. Kami rindu dan haus akan Engkau. Kami mau lebih lagi dalam Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan beri korban persembahan. Siapkan setiap persembahan kita. Jangan lupa persembahan kita ditransfer ke rekening gereja yang ada. Haleluya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian yang berkata sedemikian. Yesus
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di hari ini, di minggu yang kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Dan karena ada sesuatu hal, karena itu mari biarlah meskipun kita ada dalam ibadah online, biarlah kita tetap menerima berkat yang luar biasa. Kita sudah menerima pujian, penyembahan, dan juga sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus akan memberkati kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita ada di bulan November, dan minggu kedua kita akan bersama-sama di dalam ibadah ini untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan satu di dalam doa sebelum kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama, bertemu di dalam ibadah ini. Dan kami percaya meskipun kami mungkin terpisah dengan jarak, tetapi kami boleh beribadah dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, dan kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami buka hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita itu mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa. Iman yang kita jalani adalah iman yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena itu apa yang Anda lakukan itu bukan semata-mata karena Anda, tetapi ada kasih karunia dari Allah, sehingga kita dibawa dalam kemuliaan. Dan bahkan tidak hanya itu, kita boleh bermegah di dalam setiap kesukaran, karena kita tahu bahwa kesukaran itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang menyertai, yang melingkupi kehidupan kita, dan selain itu ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kuasanya menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu Tuhan pasti akan menolong Anda, Tuhan pasti nyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan coba renungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kelima. Masih ada kaitannya dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita benar-benar hidup di dalam kasih karunia Allah, karena kita tahu bahwa kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa kita ada di dalam apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu anugerahnya, yaitu kasih karunia-Nya. Biarlah kita tidak hidup di luar kasih karunia, tetapi kita ada orang-orang yang senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah dengan baik. Di nama Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda lihat, perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, memang di atas ada sebuah tema dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Dan di situ dinasehatkan kepada para penatua yang ada. Dan akhirnya lalu dikatakan ayat yang kedua, gembalakanlah. Ya kan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Dan ayat yang ketiga juga ada sebuah tuntunan supaya seorang yang mengembalakan itu tidak semena-mena. Dan ayat yang keempat diperingatkan ada gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan mahkota kemuliaan. Dan ayat yang kelima, Bapak Ibu, ada sebuah pergantian. Kalau tadi ada gembala, penatua, lalu ayat yang kelima dikatakan, hai orang-orang muda, gitu ya. Hai orang-orang muda, tunduk kepada orang-orang yang tua, ya kan. Ada satu penggalan ayat yang mungkin berbeda dengan yang di atas, karena yang di atas dari penatua-penatua. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan ayat yang kelima bagian B, dan dikatakan, dan kamu semua, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ayat-ayat yang akan saya bahas atau saya sharingkan hari ini adalah dan kamu semua. Ayat yang kelima bagian B. Ayat yang kelima bagian B dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Nah, tadi saya sudah baca dari ayat yang ke-6. Jadi ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan dimulai dari ayat yang kelima bagian B. Bagian B dikatakan dan kamu semua. Jadi bukan hanya untuk penatua, bukan hanya untuk para yang mengembalakan, dan juga bukan untuk hanya orang-orang muda, tetapi dikatakan dan kamu semua. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita harus senantiasa ada di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi yang saya sudah katakan bahwa kita sudah belajar bagaimana kasih karunia Allah, kita bermegah di dalam kemuliaan Allah, kita bermegah dalam setiap kesengsaraan, itu sudah ada di dalam khotbah yang minggu lalu. Dan sekarang ada sesuatu hal yang lebih saya ingin pertajam kepada Anda. Dan kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa bermegah dan berdiri di dalam kasih karunia Allah, maka serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tahu dan kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu setiap orang yang mau menikmati penyertaan Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu yang akan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu kalau kita adalah orang-orang yang suka, yang senantiasa, yang selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Anda percaya hal ini? Saya yakin Anda mengaminkan. Ya, karena tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menuntut engkau. Tangan Tuhan yang kuat itu yang akan bahkan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, bagi orang yang hidup di dalam bermegah dan berdiri di dalam kasih karunia Allah, maka pasti Tuhan akan meninggikan dia. Amin. Pasti tangan Tuhan yang menolong itu, Dia pasti akan meninggikan hidupmu. Amin. Karena kita percaya bahwa kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita adalah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu engkau ingin ditinggikan oleh Tuhan, pada waktu engkau ingin menikmati waktunya Tuhan, peninggian itu, maka engkau harus merendahkan diri di hadapannya. Artinya kita tahu bahwa kita penuh dengan kelemahan. Kita tahu bahwa kita penuh dengan mungkin hal-hal yang kadang-kala kita tidak sadari, akhirnya kita mungkin mulai mundur dari Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa saat-saat yang di dalam titik yang terendah, ya kan, ada sebuah pujian tak terbatas gitu ya. Pada saat kita di titik yang terendah, kita percaya ada cara Tuhan yang menolong kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang kuat yang kita andalkan, sehingga kita akan menikmati peninggian dari Tuhan. Amin. Jadi inilah kasih karunia Allah. Kenapa kita harus selalu berdiri dan bermegah di dalam kasih karunia Allah? Karena tangan Tuhan yang kuat. Anda perhatikan, tangan Tuhan yang kuat. Seorang ayah, seorang ibu yang akan senantiasa menuntun anaknya, dia pasti harusnya lebih kuat dari anaknya, ya kan? Sehingga pada waktu anaknya ingin akan jatuh, maka dia akan segera mengangkatnya dengan tangannya yang kuat itu. Apalagi tangan Tuhan. Amin. Tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kita, tangan Tuhan yang akan senantiasa mengangkat kita. Dia adalah tangan yang kuat yang akan meninggikan kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat, maka kenapa kita harus tetap memegang segala kekhawatiran kita? Mengapa kita harus selalu hidup di dalam sebuah kebingungan atau mungkin kecemasan, sedangkan tangan Tuhan itu selalu siap untuk menolong kehidupan kita? Amin. Anda sedang hidup dalam kasih karunia Allah. Artinya bahwa tangan Tuhan yang kuat tadi yang akan menuntaskan, yang akan memberikan pengharapan, sehingga segala kekhawatiranmu pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan buka jalan. Karena itu serahkanlah. Kata-kata serahkanlah segala kekhawatiranmu, artinya kita sudah mau menyerah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita trust kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, siapa lagi yang sanggup untuk memelihara kehidupannya di hari-hari ini? Mungkin orang berkata, saya masih punya banyak Pak, dengan materi, dengan semua yang ada saat ini. Tetapi apakah itu menjamin sebuah kekekalan? Kan begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita percaya bahwa kita hidup, kita berdiri dan kita bermegah di dalam kasih karunia Allah, maka engkau adalah orang-orang yang akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Lebih baik kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan, daripada kita mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu.
Apa yang datang dari Tuhan itu adalah sesuatu hal yang berbicara dengan kekekalan. Karena itu, Anda tidak akan pernah sia-sia pada waktu Anda melayani Tuhan. Anda tidak akan pernah sia-sia pada waktu Anda mau hidup takut akan Tuhan. Pada waktu Anda mau hidup benar-benar di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Dia akan memelihara hidupmu. Dengarkan pagi hari ini. Atau mungkin kau mendengarkan tayangan ini kapanpun waktunya. Dengarkan bahwa Tuhan memelihara hidupmu. Kalau tangan Tuhan yang memegang, kalau Tuhan yang memelihara hidupmu, maka Dia akan menyertai dengan sempurna di dalam kehidupanmu. Sakit penyakitmu pada waktu engkau serahkan kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu pada waktu engkau menyerahkan kepada Tuhan, engkau akan dipelihara dengan ajaib, engkau akan dilindungi dengan ajaib. Karena itu ayat selanjutnya dikatakan ada sesosok yang sangat harus kita hati-hati. Kenapa? Karena itu menjadi musuh dalam kehidupan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tanpa pemeliharaan Tuhan, kalau kita tanpa tangan Tuhan yang kuat yang menuntun kehidupan kita, sanggupkah seseorang melawan iblis yang selalu siap menerkam, yang selalu siap menghancurkan, yang selalu siap membinasakan, yang selalu siap merenggut semua yang ada dalam kehidupannya sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang kuat karena kasih karunia-Nya, maka kita akan senantiasa dijagai oleh serangan-serangan kuasa kegelapan. Amin. Kadang-kadang kita kan tidak sadar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak tahu bahwa ada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kehidupan kita, yang ingin menelan kita, yang ingin mencuri apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Pada waktu seseorang jauh dari kasih karunia Allah, pada waktu seseorang tidak di dalam tangan Tuhan yang kuat, pada waktu seseorang tidak ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, hidupnya berbahaya. Tetapi kalau pada waktu dia adalah orang yang selalu hidup di dalam kasih karunia Allah, dia hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, maka dia akan melawan. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, iman yang teguh inilah iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang ada di dalam kasih karunia Allah. Saya sudah ungkapkan minggu yang lalu bagaimana kita adalah orang-orang yang beriman karena ada kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka iman kita adalah iman yang kuat, iman yang teguh. Kenapa? Karena kita sudah tekun, karena kita sudah tahan uji, dan kita sudah memiliki pengharapan. Amin. Makanya iman kita teguh. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu engkau berdiri dan bermegah di dalam kesengsaraanmu yang menimbulkan ketekunan, yang menimbulkan tahan uji, yang menimbulkan sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan itu, maka imanmu akan semakin diteguhkan, imanmu semakin akan dikuatkan, imanmu terus akan semakin naik, imanmu akan seperti dikatakan sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iman kita biarlah terus bertumbuh dalam Tuhan, iman kita biarlah senantiasa ada di dalam kuat kuasa Tuhan, karena hidup kita adalah hidup didasarkan kepada iman kasih karunia Allah. Amin. Mungkin kau saat-saat ini merasa bahwa semuanya sudah mungkin menimpa hidup. Kenapa jawaban Tuhan tidak kunjung-kunjung datang? Tetapi pada waktu engkau mendengarkan firman ini dan engkau mengetahui bahwa engkau ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat, engkau ada di dalam kasih karunia Allah yang dahsyat itu, maka engkau akan melawan segala musuh-musuh kita, sehingga kita hidup di dalam kemenangan. Kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Lawanlah dia. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman kita harus selalu aktif setiap hari. Jangan menjadi iman yang lemah, iman yang letih, tetapi iman kita harus kuat. Kita hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kita hancurkan segala tantangan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Amin. Jangan kalah oleh persoalanmu, jangan kalah oleh kelemahanmu. Mungkin engkau saat ini ada dalam sebuah kelemahan. Pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan ini, bangkitkan iman. Amin. Lawan semua tantangan-tantangan hidupmu, apalagi lawan semua kuasa-kuasa kegelapan yang ada, yang ingin menghancurkan hidupmu.
lawan itu dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang didasarkan kepada kasih karunia Allah. Karena pada waktu engkau hidup di dalam iman yang didasarkan kepada kasih karunia Allah, maka engkau akan hidup di dalam iman yang penuh dengan pengharapan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini akan menguatkan kehidupan kita, akan meneguhkan iman kita. Karena firman Tuhan dikatakan ayat selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya iblis itu tidak pandang bulu. Iblis itu siap menerkam siapapun juga. Tapi bagi orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih karunia Allah, bagi orang-orang yang selalu ada di dalam pemeliharaan tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan, dia akan disertai oleh Tuhan. Karena itu imanmu harus kuat. Amin. Imanmu adalah iman yang kuat. Dan jangan engkau berpikir bahwa di dunia ini hanya saya, di dunia ini hanya pergumulan yang paling berat itu saya. Jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga itu menjadi intimidasi dalam kehidupan kita. Akhirnya engkau lemah, akhirnya engkau jatuh, akhirnya engkau merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi. Tetapi ingat sekali lagi, bahwa iman kasih karunia Allah adalah iman yang didasarkan kepada apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, karena Dia selalu baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan menyatakan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa engkau akan dibawa dalam sebuah kemuliaan yang baru pada waktu engkau hidup di dalam iman yang penuh dengan kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap percaya bahwa engkau tidak pernah sendiri, baik dalam menanggung penderitaan, baik di dalam menghadapi penderitaan. Jangan merasa bahwa engkau adalah orang yang paling apa? Paling merana, paling menderita. Jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang yang sama-sama berjuang untuk imannya. Jadi artinya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kau merasa minder, jangan kau merasa tertuduh bahwa engkau adalah orang-orang yang dijauhi dari kasih karunia Allah, bahwa engkau adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan, bahwa engkau adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi ingat dengan firman Tuhan, biarlah Tuhan mengasihi Anda, Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Buktinya apa? Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-10 baca dengan baik Bapak Ibu. Baca dengan baik, jadikan ini rema dalam hidupmu. Kalau perlu kau tulislah di dalam agendamu. Mungkin kau mau masukkan di medsos, ya kan. Kadang-kadang kan orang kalau pada waktu dia menerima sesuatu yang baik, dia tulis di medsos supaya tersimpan gitu kan. Sekarang wah gitu kan. Nah, jadi ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Ini buktinya Bapak Ibu. Apa yang saya sudah sampaikan tadi dibuktikan kembali oleh firman Tuhan, dan memang apa yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Bukan dari saya sendiri. Jadi bukan janji saya, tetapi ini janji firman Tuhan. Dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Jadi pada waktu engkau ada dalam sebuah tantangan, engkau ada dalam persoalan, engkau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau tetap mengandalkan tangan Tuhan yang kuat, engkau tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka Allah sumber segala kasih karunia. Ini seperti begini Bapak Ibu. Pada waktu engkau membaca ayat ini, maka engkau akan diingatkan, oh iya, saya percaya kepada Allah yang adalah memanggil saya, yang memberikan sumber segala kasih karunia. Artinya kasih karunia saja itu sudah sempurna, sudah cukup dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan sumber segala kasih karunia. Jadi artinya benar-benar apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah sumbernya. Kita percaya kepada sumbernya. Anda tidak akan pernah kehabisan Bapak Ibu, karena ada sumber segala kasih karunia. Apa yang Anda butuhkan saat ini, apa yang Anda pergumulkan saat ini, berseru kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan ego, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa kuat, jangan merasa punya semuanya. Dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Amin. Jangan salah tangkap ya Bapak Ibu ya.
Bukan rendah diri karena sesuatu hal, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, berserah, percaya kepada Tuhan. Maka Allah sumber segala kasih karunia. Ini meneguhkan kehidupan kita, bahwa kita dipanggil, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi kemuliaan Allah yang sudah Tuhan sediakan, itu adalah kemuliaannya yang kekal. Yang artinya diberikan dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kasih karunia kemuliaan Allah. Amin. GSCA kasih karunia tahun ini ada di dalam sebuah tema, aku berjalan dalam kemuliaan yang baru. Apakah Anda menikmati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai remah dalam kehidupan kita? Kalau Anda dari awal tahun dan Anda terus menikmati kemuliaannya dan kemuliaannya, Anda sudah banyak menerima apa yang menjadi arti dari tema kita. Dan saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Karena engkau adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Karena kemuliaannya kekal. Kemuliaannya kekal. Kemuliaannya kekal. Amin. Kemuliaannya kekal adalah artinya kemuliaannya tidak bisa dibatasi. Kemuliaannya tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Tetapi kemuliaannya kekal artinya selalu ada, selalu menyertai, selalu sanggup untuk menolong hidupmu. Selalu akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Karena kemuliaannya kekal. Nggak ada expire-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau seorang yang menamakan dirinya bahwa dia adalah orang yang mungkin, saya kan sudah setia ibadah, saya sudah ini, sudah itu, dan sudah itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah engkau tetap ada di dalam Kristus yang memanggil hidup? Apakah engkau tetap ada hidup di dalam kasih karunia Allah? Kalau kasih karunia Allah selalu siap untuk dicurahkan, kalau kasih karunia Allah selalu siap untuk memanggil hidupmu. Tapi pada waktu engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja dalam hidup kita? Pada waktu kita menjauhkan diri dan kita berbalik, kita bertobat, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak hidup kita. Tuhan tidak pernah memandang bahwa engkau adalah orang-orang yang hina. Tetapi Tuhan selalu siap untuk menerimamu. Di dalam kemuliaannya yang kekal, kita dipanggil, kita dipilih, kita dijadikan anak-anak yang penuh dengan kasih karunia Allah. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat-ayat ini, akan melengkapi. Pada waktu engkau berdiri dan bermegah di dalam kasih karunia Allah, pada waktu engkau merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat, pada waktu engkau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pada waktu engkau tahu bahwa kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan yang kekal, maka dia akan melengkapi. Kadang-kadang orang menonjolkan atau menampilkan, saya lemah, saya kurang ini, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetapi pada waktu orang menyadari, seorang yang percaya kepada Tuhan menyadari bahwa dia dipanggil di dalam kasih karunia Allah, maka dia diperlengkapi. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya firman ini akan mengingatkan kembali, akan mendorong Anda kembali bahwa saya diperlengkapi oleh Tuhan. Saya diperlengkapi oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya yang sudah memanggil saya, karena kemuliaannya ada dalam hidup saya. Dan kau dipanggil untuk akan diperlengkapi. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi sesuatu hal yang mungkin kau rindukan, engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Akan melengkapi, bahkan dikatakan meneguhkan. Meneguhkan Bapak Ibu. Artinya pada waktu kita diperlengkapi di dalam kasih karunia Allah, di dalam kemuliaannya yang kekal, maka engkau akan diteguhkan oleh kuasa-kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu. Engkau akan diteguhkan oleh bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang besar di dalam hidupmu. Engkau akan diteguhkan kembali oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupanmu. Maka dia meneguhkan, memperlengkapi, meneguhkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang sungguh bangga, sungguh bersyukur. Dia memperlengkapi kehidupan kita. Bahkan tidak hanya sampai di situ, dia meneguhkan hingga pada waktu kita diperlengkapi dan kita mulai berjalan hari lepas hari dan kita boleh menghadapi segala persoalan tantangan. Di situ Tuhan meneguhkan kuasanya.
Di situ Tuhan meneguhkan hikmat-Nya. Di situ Tuhan meneguhkan dengan pertolongan-Nya. Amin Bapak Ibu. Jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Jangan menjadi orang Kristen yang mungkin Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak ada dalam hidup saya, Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya. Firman Tuhan dengan sangat jelas bahwa Dia sudah memanggil Anda di dalam kemuliaan-Nya yang kekal dan melengkapi, bahkan meneguhkan, bahkan dikatakan menguatkan. Apalagi yang kurang, Bapak? Coba Anda pikir, coba Anda renungkan. Kekristenanmu saat ini sampai di mana? Apakah engkau sudah mulai merasa bahwa segala sesuatu sudah tidak ada faedahnya itu kekristenanmu? Mungkin kau tidak mengatakan itu, tetapi dari perilakumu, dari tingkah lakumu, engkau seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan jauh. Tuhan tidak ada lagi dalam hidupku. Artinya saya berjalan sendiri, saya penuh dengan kelemahan. Terus saat ini Tuhan mengatakan bahwa Dia meneguhkan, bahkan menguatkan Bapak Ibu. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang jauh dari kasih karunia Allah, karena Dia selalu ingin menguatkan hidup. Bahkan dikatakan dan mengokohkan kamu. Wow. Makanya tadi saya katakan, jadikan ayat ini menjadi ayat yang akan menjadi rema dalam hidupmu, menjadi ingatan dalam hidupmu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Lutut yang goyah dikuatkan, dikokohkan. Jiwa yang mungkin saat ini tertekan akan dikokohkan kembali. Mungkin kau seakan-akan sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Bahkan kau mungkin sudah tidak lagi mampu untuk berdiri dengan tegak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Dia akan mengokohkan kamu. Seberapa dalam engkau menerima firman ini dan engkau mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau yang mengokohkan hidupku, Engkau yang menguatkan, Engkau yang ada bersama dengan aku di saat gelombang terjadi, di saat perahu hidup Anda mungkin mulai terombang-ambing. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, Dia yang meneguhkan, Dia yang menguatkan, Dia yang mengokohkan. Apa yang kurang lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dia mengokohkan, artinya engkau akan berdiri teguh. Engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih dalam rencananya, dan engkau adalah orang-orang yang menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mengatakan engkau akan dikokohkan, berdiri kokoh di dalam kasih karunia Allah. Amin. Jangan kalah oleh segala sesuatu yang ada dalam hidupmu saat ini, tetapi kembali kokoh di dalam Tuhan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika saat ini kau mendengarkan firman Tuhan dan kau merasa bahwa itu firman Tuhan buat saya, itu firman Tuhan yang saya butuhkan, yang saya perlukan saat ini, maka Tuhan akan hadir dan Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Engkau akan dikokohkan kembali, engkau akan dikuatkan kembali, engkau akan diteguhkan kembali, karena kemuliaan kasih karunia Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya selalu ada dalam hidup Anda. Engkau adalah orang-orang yang dikasihinya. Kasih karunia Allah bukanlah ada batas waktunya, artinya saat ini sudah tidak lagi berlaku. Tetapi kasih karunia Allah dikatakan kekal, kemuliaannya kekal, karena Dia yang empunya, Dia yang punya Bapak Ibu kuasa sampai selama-lamanya. Masa kita harus meragukan lagi pertolongan Tuhan? Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuatkan imanmu, teguhkan iman. Kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di tahun 2024. Dulu pada waktu kita menginjak tahun 2023, gimana ini gitu kan? Dan kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita melihat bagaimana kemuliaannya terus bekerja, karena kemuliaannya itu kekal untuk selama-lamanya. Karena Dia yang punya kuasa diberikan buat Anda menguatkan, meneguhkan,
bahkan mengokohkan, memperlengkapi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah Anda adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Anda hidup di dalam kemuliaan kasih karunia Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan depan kita akan merayakan hari Natal. Bulan depan kita akan merayakan bagaimana memperingati kelahiran Tuhan. Dan di saat kelahiran Tuhan, di situ kasih karunia Allah ada di dalam kehidupan kita. Mulai kemuliaan kasih karunia diberikan buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar kita hadir bersama-sama di ibadah Natal kita tanggal 16 Desember jam 5 sore di gedung Kasih Bersaudara lantai 4. Kita akan beribadah, kita akan diberkati oleh pujian penyembahan oleh firman Tuhan yang disampaikan dengan sebuah tema Natal adalah kemuliaan kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini ada pengharapan yang baru, bahwa Anda adalah orang-orang yang diciptakan di dalam kemuliaannya yang kekal, kemuliaan yang meneguhkan, yang memperlengkapi, yang menguatkan, dan yang mengokohkan hidup kita. Anda tidak menjadi orang-orang yang jatuh, tetapi Anda menjadi orang-orang yang terus berlari, terus berlari, terus berlari, menggenapi firman-Nya, menggenapi panggilannya. Karena itu jadilah saksi Kristus dimanapun Anda berada. Amin. Karena Anda adalah orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Allah. Beritakanlah kabar baik itu buat semua orang. Mari bawa orang-orang yang mungkin Anda ingin undang di dalam ibadah Natal, sehingga mereka juga menikmati kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini, dan kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kebaikan Tuhan, dan biarlah kasih karunia Allah terus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kebaikan-Mu Tuhan terus akan tercurah, karena kami adalah orang yang sudah dipanggil di dalam kemuliaan kasih karunia Allah. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang mungkin saat ini mengalami kelemahan, mereka yang mungkin mengalami intimidasi, mereka yang mungkin mengalami hal-hal yang mungkin melemahkan iman mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia-Mu yang sudah dicurahkan itu, yang bersifat kekal itu, akan kembali menguatkan, kembali meneguhkan, kembali memperlengkapi, kembali mengokohkan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka menjadi orang-orang yang selalu setia, mengasihi Tuhan, menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kuasa Tuhan berlaku atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang akan menguatkan mereka, Engkau Allah yang akan meneguhkan, Engkau Tuhan yang akan menjamah hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah atas seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah ini di dalam kuat kuasa Allah. Dimanapun mereka berada, berkat Tuhan tercurah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bila engkau senantiasa ada di dalam kasih karunia Allah, biar engkau menjadi orang-orang yang selalu dipanggil di dalam kemuliaannya yang kekal, diteguhkan, diperlengkapi, dikuatkan, dan dikokohkan hidupmu, sehingga kau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, dan lebih daripada pemenang, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan semua berkat itu Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa lihat di tayangan ini, akan diberikan nomor rekening yang ada di situ juga untuk persembahan. Anda bisa transfer di situ atas nama Gereja GSCA Kasih Karunia. Puji Tuhan. Sampai kita bertemu di ibadah kita berikutnya. Saya percaya Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.